Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Channel yang akan membahas seputar seleksi CPNS tahun 2024. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami, ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan untuk membahas soal TWK Pool Penalaran sebagai bagian dari persiapan seleksi kompetensi dasar CPNS tahun 2024. Seperti apa soal TWK Pool Penalaran? Kita mulai bahas dari soal yang pertama. Soal yang pertama berkaitan dengan materi nasionalisme. Dinyatakan bahwa Kementerian A mewajibkan seluruh pegawainya untuk melaksanakan apel rutin setiap hari Senin. Hari ini merupakan hari Senin dan karena kondisi cuaca yang sangat terik, entah mengapa prosesi menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta upacara sangat tidak semarak. Ini terjadi permasalahan berkaitan dengan nasionalisme. Bagaimana ketika upacara itu sangat tidak semarak dan terkesan tidak semangat. Bahkan beberapa orang terlihat hanya diam saja. Ditambah lagi dengan situasi terlihat hanya diam saja, tidak ikut bernyanyi. Sikap seperti ini mencederai nilai nasionalisme dikarenakan apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Silakan rekan-rekan untuk memilih sekiranya sikap seperti ini mencederai nilai nasionalisme dikarenakan ini merupakan karakter dari soal TWK, di mana antar opsi satu dengan opsi yang lain tidak jauh berbeda, bahkan terlihat benar semua. Tetapi, salah satu tips dan trik menjawab soal TWK itu kita harus mengetahui kata kunci. Di soal yang pertama ini kata kuncinya adalah nilai nasionalisme. Ini merupakan kata kunci yang wajib rekan-rekan gunakan sebagai acuan untuk mencari jawaban terbaik. Di mana secara konsep bahwa nilai nasionalisme berkaitan dengan identitas kebangsaan, baik itu bendera, bahasa, lambang, termasuk seperti soal yang pertama ini, lagu kebangsaan. Sehingga opsi yang terbaik untuk soal yang pertama ini, sikap seperti ini mencederai nilai nasionalisme dikarenakan opsi yang paling tepat adalah opsi yang E, rekan-rekan. Tidak menghormati. Mengapa tidak menghormati? Karena tidak semarak dan terkesan tidak semangat. Bahkan diam saja tidak ikut bernyanyi. Ini sebagai bentuk bahwa tidak menghormati lagu Indonesia Raya sebagai identitas nasional. Ini berkaitan dengan konsep dari nasionalisme, rekan-rekan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 2, masih berkaitan dengan materi nasionalisme. Pada abad ke-20, pengaruh berbagai peradaban menghasilkan banyaknya gerakan sosial yang sama-sama dilandasi semangat bebas dari keadaan terjajah. Pada akhirnya, masing-masing pihak yang mengunggulkan konsep universalnya harus saling bernegosiasi dan berinteraksi dengan kenyataan lokal di masyarakat. Adanya pengaruh dari berbagai pemikiran dan gerakan internasional ini membuat nasionalisme yang hendak dibangun oleh perintis kemerdekaan sebagai nasionalisme yang terbuka, yaitu nasionalisme Indonesia. Artinya, apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Silakan rekan-rekan memilih. Berkaitan dengan nasionalisme terbuka sebagai nasionalisme yang hendak dibangun oleh para pendiri bangsa atau founding father kita untuk perintis kemerdekaan. Berkaitan dengan konsep universalnya. Ini merupakan kata kunci yang wajib rekan-rekan temukan dan wajib rekan-rekan gunakan sebagai acuan dalam memilih jawaban terbaik. Jadi nasionalisme Indonesia yang bersifat terbuka dan universal. Opsi yang paling tepat untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang A. Bagaimana nasionalisme yang terbuka dengan konsep universalnya, yaitu nasionalisme yang
tak bisa dilepaskan dari kemanusiaan universal atau berkaitan dengan hak asasi manusia, human right, rekan-rekan, berkaitan dengan universal dalam pergaulan antar bangsa. Sekali lagi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 3. Berkaitan dengan materi bela negara, setiap tahunnya angka pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Peningkatan angka pengangguran di Indonesia berbanding lurus dengan peningkatan angka kemiskinan. Jadi pengangguran dengan angka kemiskinan itu berbanding lurus. Tentunya hal tersebut merupakan ancaman ekonomi. Ancaman ekonomi dari dalam negeri berkaitan dengan pengangguran, termasuk juga peningkatan angka kemiskinan. Karena dapat menyebabkan terhambatnya kemajuan negara dan bangsa. Berikut yang merupakan upaya dalam mengatasi kondisi tersebut. Tetapi ada pengecualinya rekan-rekan, hati-hati, ada kecuali berkaitan dengan pengangguran dan angka kemiskinan. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Yang menurut rekan-rekan menjadi jawaban terbaik. Berkaitan dengan pengangguran dan kemiskinan, upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hal tersebut salah satunya dengan menjalankan program keluarga berencana, termasuk di dalamnya untuk menekan angka kelahiran. Kemudian mendorong pendidikan jelas sebagai upaya mengatasi kondisi dari pengangguran dan kemiskinan. Termasuk dalam upaya meningkatkan pelatihan keterampilan dan pelatihan kerja untuk industri modern sebagai upaya mengatasi pengangguran. Kemudian opsi yang D, mendukung dan mengembangkan usaha wira swasta. Ya, jelas ini berkaitan dengan untuk mengurangi tingkat pengangguran termasuk angka kemiskinan. Kecualinya adalah opsi yang E, penurunan nilai mata uang. Ini berkaitan dengan ancaman di bidang inflasi. Bagaimana penurunan nilai mata uang. Itu baru solusi yang dapat digunakan, rekan-rekan. Sekali lagi, soal nomor 3, opsi yang tepat adalah opsi yang E. Kita lanjutkan. Soal nomor 4 masih berkaitan dengan materi bela negara. Peduli sesama merupakan pengamalan Pancasila. Seorang perempuan tua hidup sebatang kara di suatu kampung. Sanak dan keluarga orang tua tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya. Warga di kampung tersebut mengumpulkan iuran untuk membantu orang tua tersebut. Perilaku warga kampung tersebut perlu dilestarikan. Karena apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? A sampai dengan E itu tindakan yang baik, tindakan yang positif rekan-rekan. Tapi kita fokus kepada situasi yang digambarkan oleh soal nomor 4 ini. Bagaimana mengumpulkan iuran untuk membantu orang tua tersebut karena tinggal sebatang kara. Ini berkaitan dengan membantu orang tua, berkaitan dengan kemanusiaan. Maka opsi yang tepat soal nomor 4 ini rekan-rekan adalah opsi yang D. Perkuat nilai kemanusiaan yang harus kita lestarikan. Termasuk di dalamnya perilaku warga yang berada di kampung tersebut. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 5 berkaitan dengan materi pilar negara. Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan dilakukan saat dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah atau di kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Teks proklamasi dirumuskan oleh 3 tokoh golongan tua, yakni Insinyur Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Adapun naskah proklamasi kemudian ditandatangani oleh Insinyur Soekarno, Drs. Muhammad Hatta, atas nama bangsa Indonesia sebagai mana sesuai dengan usulan yang disampaikan Soekarni. Ini narasi atau historis berkaitan dengan perumusan naskah proklamasi, rekan-rekan. Inti pertanyaan nomor 5 di kalimat terakhir. Menurut Anda, berikut ini yang bukan arti penting dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hati-hati, ada jebakan di sini. Yang bukan. Berikut yang bukan arti penting dari proklamasi. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E? Silakan rekan-rekan memilih. Kalau kita perhatikan, opsi yang A, akhir perjuangan dalam membentuk pemerintahan yang berdaulat. Akhir perjuangan untuk membentuk pemerintahan
dengan menggunakan prakarsa sendiri, jelas itu termasuk. Karena sebelumnya pemerintahan dipimpin oleh pihak penjajah atau kolonial, tetapi setelah proklamasi kemerdekaan membentuk pemerintahan yang berdaulat berdasarkan kehendak bangsa Indonesia, termasuk. Kemudian opsi yang B merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Nah, harus kita cermati dulu bahwa puncak perjuangan Indonesia mencapai kemerdekaan itu tidak hanya proklamasi, tetapi sesuai dengan cita-cita yang termuat di dalam alinea kedua dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sementara kita simpan dulu opsi yang B. Kita lanjut dulu opsi yang C. Pernyataan nasionalisme sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Iya, jelas. Ini termasuk di dalamnya. Kemudian opsi yang D, jembatan emas menuju Indonesia yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Jelas termasuk. Kemudian opsi yang E, kebebasan bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Ya, ini sebagai makna atau arti penting kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Kecualinya rekan-rekan opsi yang B. Sekali lagi, kalau opsi yang B merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Tidak. Puncak perjuangan bangsa Indonesia kita harus mampu mewujudkan cita-cita termasuk tujuan negara yang termuat di dalam pembukaan alinea keempat. Itu rekan-rekan harus kita cermat untuk memaknai berkaitan dengan arti penting proklamasi kemerdekaan. Sekali lagi opsi yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah opsi yang B. Kita lanjutkan soal nomor 6. Ini merupakan soal yang kami berikan kepada rekan-rekan untuk bisa menjawab sesuai dengan opsi terbaik menurut rekan-rekan berkaitan dengan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E yang sekiranya berkaitan dengan praktek konstitusionalisme dalam negara hukum Indonesia tentang pengaturan Dewan Perwakilan Daerah dinyatakan dalam konstitusi atau undang-undang dasar. Yang mana opsi yang paling tepat? Silakan rekan-rekan pilih dan tuliskan di dalam kolom komentar. Kita diskusikan bersama nantinya yang merupakan jawaban terbaik rekan-rekan. Itu tadi berkaitan dengan latihan soal TWK Pul Penalaran. Sekali lagi rekan-rekan jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, kemudian aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, kemudian share juga kepada rekan-rekan pejuang CPNS tahun 2024 termasuk pejuang sekolah kedinasan bagi adik-adik yang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi sekolah kedinasan tahun 2024. Tetap semangat latihan soal. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih.